dari fisika ITB sekarang dia menjadi ilmuwan di Amerika. Wow. Fisika kuantum, physicist. Seorang perempuan dengan gelar doktor dari Indonesia, dari Papua, yang menjadi ilmuwan di Lembaga Penelitian Internasional. Oke teman-teman Otdatalk, saya Imam Priyono, senang sekali kembali menjumpai Anda, dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang keren banget, asli dari Papua, sebuah tempat yang keren, indah, tempatnya paling ujung timur tentu, dan lebih keren dari itu memang pemandangannya indah, senyum orang-orangnya ramah, dan juga kita tahu banyak potensi-potensi yang luar biasa ada di sana. Langsung saya panggil beliau. Kakak Billy, apa kabar? Halo. Sehat. Baik. Kakak? Sehat, gitu. Kakak, aku tahu Kakak Billy sibuk banget. Sekarang dapat amanah dari Presiden Joko Widodo menjadi staf khusus milenial, dan saya baca-baca tentang Kakak dan keren-keren sebenarnya. Lulus dari ITB, kemudian gelarnya panjang tuh. Ada apa aja Kakak? Sebutkan. Sarjana Teknik, ST, Bachelor of Science, Wow. BSc, terus jadi Ada lagi. Master of Science, MSc, Wow. terus Master of Business Administration, MBA. Oke. Dan sekarang masih belajar. Masih belajar lagi yang Di? gelar ketiga di Harvard. Luar Tapi biasa. puji Tuhan semua dengan beasiswa, Jadi ya maksudnya ada berkat Tuhan dengan beasiswa begitu. Luar biasa. Kakak Billy, kita sekarang mau ajak teman-teman yang menyaksikan kita untuk cerita-cerita soal ini. Soal pendidikan di Papua, soal sinergitas kita membangun Papua, dan seterusnya. Oke, teman-teman, tadi Kakak Billy udah sampaikan ke kita bahwa perjalanannya menarik dan seru. Sekarang kita coba ulas satu persatu sebelum kita ngomongin yang berat-berat soal sinergitas dan yang lain. Kita akan bicara dulu soal Kakak Billy. Tadi sebut S1-nya di ITB, betul? Betul. Kemudian dapat beasiswa dari Otsus pada saat itu. Ya, yang S1. Ceritakan Kak, apa dan bagaimana caranya Kakak Billy saat itu bisa mendapatkan beasiswa saat itu? Karena waktu itu saya jadi dari keluarga, ya seperti yang dilihat di beberapa cerita kisah-kisah, saya kan dari keluarga yang miskin. Oh, bukan keluarga kaya ya Kak? Wah, kaya di surga. jadi keluarga biasa-biasa, artinya bapak bilang gini, kayaknya kalau untuk SMA saja sudah susah untuk sekolah. Jadi kalau macam aku mau SMA, aku harus cari sekolah yang gratis. Jadilah saya masuk ke SMA 3 Jayapura karena gratis. Jadi pindah dari Yapen ke Jayapura. Lalu pas kuliah sama juga, kalau memang mau kuliah harus dengan beasiswa. Nah waktu itu tuh belum ada pengumuman beasiswa apa-apa. Maksudnya memang saat itu Otsus sedang mulai, otonomi khusus mulai bergulir dan sedang dibahas oleh banyak pemangku kepentingan untuk bahwa nanti dipergunakan untuk sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia khususnya pendidikan. Semuanya sepakat waktu itu angkanya 30% dari dana Otsus untuk pendidikan. Jadi mereka menggodok banyak sekali program-program beasiswa. Nah dengan modal nekat saya berangkat saja tuh, pergi ke Bandung. Pokoknya apa yang terjadi saya harus cari uang sendiri segala macam, karena orang tua tidak mungkin bisa kirim uang. Jadinya saya 1 tahun itu awal-awalnya tuh mencari uang sendiri dulu dengan cara berjualan, mengamen dan yang lain-lain. Baru tahun di Bandung. Di Bandung, iya. Nah tahun kedua digulirkanlah beasiswa otonomi khusus dari pemerintah provinsi Papua. Waktu itu masih 1 provinsi saja toh. Nah, jadi mereka mendata anak-anak Papua yang ada kuliah di kampus-kampus mana yang ada di Jawa. Khususnya mereka mengutamakan yang dari teknik dan science, ilmu pengetahuan, mungkin supaya menggerakkan ekonomi Papua nantinya, menggerakkan industri dan teknologi di Papua, begitu harapannya. Jadi saya daftar, terus ya dapat, puji Tuhan langsung. Jadi Kak Billy dapat ITB dulu, iya, baru dapat beasiswanya. Itu. Masuk ITB kan susah Kak. Iya, banyak betul. Dari anak muda yang bisa masuk ITB, dan Kak Billy masuk ke situ. Jurusan apa Kak? Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Jurusan teknik pertambangan. ITB itu kayak melting pot dari semua provinsi, saya rasa ada di sana, dan yang pinter-pinter masuk ke sana. Apa rasanya saat itu Kak? Waktu itu minder pasti. Jadi macam minder karena itu pertama kali saya berada di lingkungan yang di luar Papua, yang berbeda dari budaya saya, berbeda dengan, dan anak-anak Papua di situ cuma sedikit. Kita tuh waktu itu saya punya teman dekat itu, ya maksudnya sedikit, cuman berapa ya, kurang dari 6 orang, 5 orang apa 6 orang. Dan kami berteman akrab karena saling jaga lah gitu sama anak-anak Papua. Ya tentunya ada minder, terus rasa
karena mungkin baju saya biasa-biasa saja ya toh. Jadi maksudnya secara psikologis saya cukup berjuang lah. Karena saya sendiri merasa kayak saya tidak layak di sini, kayaknya anak-anak yang kuliah di sini keren-keren, kayak mereka lebih ya seperti itu. Gimana caranya bangkit saat itu? Pertama tentunya tidak mudah karena saya sempat hampir mengalami kegagalan studi tahun pertama. Semester 1 saya IP 1,5 dari 4. Dan kalau di bawah 2 IP-nya di aturan ITB 2 semester berturut-turut pada tahun pertama, kalau IP di bawah 2 langsung drop out. Jadi saya merasa berjuang dan hampir merasa lelah dan hampir gagal, dan sebagian besarnya itu bukan karena ketidakmampuan secara akademis tapi psikologis. Karena mungkin orang belum bicara, saya sudah merasa kayaknya orang lagi bicara saya. Mindset tuh kayak. Iya, mindset. Terus tapi juga ada bercanda-bercandaan memang yang kayak macam bercanda, karena waktu itu rambut saya besar sekali ya, kribo besar, jadi sering dijadikan bahan bercanda. Terus ya macam-macam lah. Tapi lama-kelamaan terbiasa dan merasa bahwa itu bagian dari interaksi, pergaulan, kehidupan. Saya malah mendekatkan diri dengan mereka yang sering mengejek-ngejek dan membina pertemanan dengan mereka, dan ternyata mereka yang membantu saya. Jadi mereka bantu saya belajar, mereka bantu temani saya, kasih resources, dan akhirnya tahun kedua ketiga saya bisa survive, bisa bertahan sampai lulus. Apa tipsnya Kak? Tipsnya membuka diri, kemudian bergaul dengan siapapun, minta tolong pas kita butuh pertolongan. Jadi jangan malah menutup diri pada saat kita butuh pertolongan gitu. Dan rasanya ini menjadi bukti bahwa anak-anak Papua juga bisa untuk berprestasi, bisa benar-benar setara dengan anak-anak lainnya, dan itu Kak Billy rasakan ya? Iya, kalau saya sih sendiri melihat anak-anak Papua itu hebat-hebat. Sumber daya manusia Papua itu luar biasa, di atas rata-rata menurut saya. Buktinya teman-teman kami berempat yang saat itu berjuang bersama-sama berkuliah itu saat ini sudah berkarya di level nasional bahkan internasional. Saat ini saya di level nasional, lalu ada saya punya rekan yang dari kimia namanya Medelki yang di lokal, dia menjadi dosen di Papua. Lalu yang satu lagi namanya Maya Wospakrik dari fisika ITB, sekarang dia menjadi ilmuwan di Amerika. Wow. Fisika kuantum, physicist. Seorang perempuan dengan gelar doktor dari Indonesia, dari Papua, yang menjadi ilmuwan di lembaga penelitian internasional. Jadi itu sudah membuktikan bahwa anak-anak Papua itu bisa menjadi bintang dan sama hebat dengan di level nasional maupun di internasional. Bahkan internasional ya. Tadi Betul. temannya sudah ada di Amerika. Kak Billy sendiri sekarang kan juga masih menempuh pendidikan di Harvard, betul? Betul, sedang ya. Oke. Jurusan apa di sana ambilnya sekarang? Human Development and Psychology. Wow. Jadi belajar tentang manusia dan pendidikan dan perkembangan psikologi. Itu gelar banyak banget, sekarang masih sekolah, itu hobi apa doyan nggak? Iya, kalau saya karena saya senang mengajar. Sebenarnya saya bukan saya senang belajar ya. Tapi saya juga senang belajar dan mengajar. Jadi saat ini bersama dengan rekan-rekan saya yang ada di dalam studio yang besar ini studionya seukuran stadion bola ya. Ya, kurang lebih 1 hektar nih. 1 hektar ya. Ini mereka kita menggerakkan Yayasan Kitong Bisa. Oke. Yayasan sebuah pergerakan di Papua dan Papua Barat untuk mendirikan pusat-pusat belajar bagi menginspirasi generasi muda Papua untuk menjadi pemain nasional, menjadi bintang lah, menjadi pembangun, menjadi orang yang ikut membangun negara. Oke. Sebelum bicara pembangunan, ini teman-teman mungkin saya sedikit sharing ya. Sebelum kita mulai podcast, tadi pertama kali pertemuan sama Kak Billy, pertanyaan ke saya satu dan saya susah jawabnya. Mas Imam nih sekarang lagi baca buku apa? Oh iya, tadi saya tanya begitu terus Mas Imam sempat tercekat. Saya kaget juga nih. 5 menit ya. Wah, ini nyari buku apa yang saya lagi baca ya. Iya. Sementara Kak Billy lagi baca 3 buku secara bersamaan. Apa aja Kak? Mozaik Cendrawasih, buku tentang Papua. Jadi buku tentang progres pembangunan di Papua. Kemudian The History of God, bahasa Inggris, tentang sejarah Tuhan. Terakhir saya masih ingat Crazy Rich Asian. Crazy Rich Asian yang ketiga, novel. Karena saya sedang berusaha untuk menulis novel, jadi saya sedang baca banyak novel untuk jadi referensi. Oke, keren. Gitu. Oke, Kak Billy tadi karena Kak Billy udah masuk ngobrol soal sinergi pembangunan, saya mau masuk ke sini nih. Semua kawasan, tidak terkecuali Papua, kalau mau membangun pasti butuh sinergi. Semua orang yang ada di sana harus bareng-bareng, bergandengan tangan, memastikan semua prosesnya berjalan dengan baik. Semua juga harus bekerja secara keras, secara tekun dan seterusnya.
Apa menurut perspektif kakak sekarang kalau melihat Papua? Sinergi seperti apa yang harus dilakukan untuk membangun Papua sekarang? Silakan Kak. Pertama, kalau kita bicara sinergi artinya kita bicara kerjasama banyak pihak. Nah, siapa-siapa saja pihaknya? 1, pemerintah. 2, swasta. 3, masyarakat atau civic society. Nah, pemerintah juga terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, oleh sebab itu yang pertama sinergitasnya adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah dulu. Jadi, pemerintah pusat melihat pemerintah daerah sebagai mitra untuk membangun bersama. Sinergitasnya ini harus diperbaiki. Artinya rencana-rencana, program, penganggaran maupun inovasi-inovasi itu harus komunikasinya tuh dengan cepat. Kata kuncinya jangan terlalu birokratis, dengan cepat, top down dan bottom up supaya prosesnya berjalan dengan baik. Lalu berikutnya adalah sinergitas antara pemerintah pusat dengan civic society atau masyarakat. Sebagai anak muda Papua, saya berharap pemerintah baik pusat maupun daerah bisa lebih banyak bermitra lagi dengan anak-anak muda Papua yang tadi mantap-mantap. Anak-anak muda Papua itu sudah mantap-mantap. Mereka siap untuk ikut membangun. Jadi sinergi antara pemerintah dengan masyarakat khususnya pemuda ini bisa terjalin, di mana kalau misalnya akan ada perhelatan Akbar PON 2021. Saya termasuk orang yang berkeras mengadvokasi agar anak-anak asli Papua, pemudanya, ayo kalian ikut melibatkan, apakah menjadi orang yang mengisi acaranya nanti, konten creator kah, atau pelaku UMKM yang akan menjadi supplier dari event tersebut. Itu yang disebut sinergi kemitraan. Dan organizer kalau perlu semuanya. Organizernya, penarinya, yang isi semuanya anak-anak itu contoh sinergitas. Berikutnya dengan swasta. Karena kalau kita bicara resources dari pemerintah itu terbatas, resources dari masyarakat terbatas. Ada ratusan perusahaan yang beroperasi di Papua yang harus merasa tanggung jawab yang sama untuk membangun. Shiftingnya adalah perusahaan bukan hanya beroperasi untuk mendapat profit, tetapi beroperasi dan juga memberikan nilai tambah. Nilai tambahnya itu terhadap pembangunan fisik, infrastruktur, perlindungan lingkungan maupun peningkatan atau empowerment masyarakat. Harapan saya adalah perusahaan-perusahaan dan pihak swasta yang beroperasi ikut juga bersinergi membangun bersama dengan bermitra. Tapi semuanya itu tentunya harus ada leadership. Leadershipnya itu adalah bahwa pemerintah pusat mampu mengorkestrating semua sinergitas ini dengan baik. Kata kuncinya adalah insentif yang tepat kepada mereka-mereka yang ikut membangun, sehingga mereka boleh merasa saya juga harus ikut bangun. Insentif yang tepat kepada pihak swasta bisa melalui apapun, super tax didaktif atau rekognisi dan seterusnya. Insentif kepada anak-anak muda Papua yang ikut berprestasi, ikut membangun, berikanlah mereka penghargaan, pengakuan, bahkan kesempatan-kesempatan untuk mendapat banyak hal. Saya pikir ini konsep yang sederhana, tinggal willingness kita untuk mengimplementasikannya dengan baik. Dan Presiden Joko Widodo sendiri menunjukkan komitmennya dengan mengeluarkan Impres nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Provinsi Papua Barat, yang orkestrasinya adalah berbasis satu manusia, yaitu orang asli Papua. Yang kedua adalah sinergitas antara orang asli Papua dengan berbagai pihak. Lalu ada produk kedua yang akan di-launching segera, yang ya tentunya kita ada di Kemendagri, Dirjen Otda, dan dikelola oleh Dirjen Otda tentang proses-proses percepatan pembangunan, termasuk melalui otonomi khusus tentunya, yang mungkin sudah dibahas oleh Pak Dirjen Otda pada podcast sebelum ini. Seperti itu. Oke, Kakak, sebelum kita lanjut soal sinergitas, ini sebenarnya pasti ada juga sambungannya atau ada irisannya. Sekarang Kakak kan sebagai staf khusus milenial dari Presiden Joko Widodo, apa saja yang sedang dilakukan sekarang, Kak? Mungkin kalau bisa ada juga korelasinya dengan Papua. Ya, mungkin nanti juga ada videonya yang ditunjukkan. Kami selama tahun 2020 sejak ditunjuk menjadi staf khusus Presiden, berkeliling ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bertemu dengan ratusan bahkan ribuan anak-anak Papua yang sedang sekolah dan berkuliah di berbagai perguruan tinggi melalui program yang dikelola oleh Kemendagri nih, yaitu program ADIK, afirmasi pendidikan tinggi, dikelola oleh Kemendagri bersama-sama dengan Kemendikbud. Itu jumlahnya ribuan yang sedang kuliah, yang dibiayai oleh negara. Kita bertemu dengan mereka, kita berdiskusi apa menurut kalian yang harus diperbaiki dari proses pembangunan yang ada. Masuklah berbagai masukan yang kita kemudian rangkum, kita komunikasikan ke Presiden, kita komunikasikan ke even Kemendagri juga, ke Pak Tito saat itu, dan berbagai pemangku kepentingan yang lain. Lalu kita rangkumkan menjadi 5 program besar untuk pelibatan sinergitas tadi, pelibatan
anak-anak asli Papua untuk ikut membangun daerah, untuk ikut membangun negara ini. Program tersebut kita namakan Baper, seperti baju saya tadi, dan ada video nanti bisa dilihat. Baper itu karena namanya sangat anak muda. Bukan bawa perasaan ya? Bukan. Bawa perubahan. Bawa perubahan. Oke. Bukan bawa percecokan. Ya. Bawa perubahan. Oke. Jadi kita mau dorong anak-anak asli Papua untuk mari kita sama-sama membawa perubahan dari kita untuk kita dan oleh kita. Seperti itu. Nah, 5 Baper itu, program itu pertama adalah petani milenial, karena di provinsi Papua itu dari 1,8 juta anak mudanya 1,2 juta itu ada di sektor ini. 1,2 juta ya, ada di sektor pertanian. Iya. Itu kabar baik kan? Kabar baik, artinya cukup mereka tinggal dinaikkan kapasitasnya. Mereka bukan hanya akan menjadi petani yang bekerja di ladang, mereka akan menjadi petani eksportir. Mereka akan menjadi petani reseller, mereka akan menjadi petani supplier untuk sektor swasta dan yang lain-lain. Harapannya seperti itu. Apakah anak muda Papua bisa? Bisa, sangat bisa. Kalau di Papua bisa itu keren banget, Mas. Iya. Karena kenapa keren, Kakak Billy, di sektor pertanian kebanyakan petani kita usianya sudah mulai lanjut. Jadi kalau di Papua sebaliknya itu kabar baik untuk Indonesia. Itu kabar baik. Iya, betul. Iya, sepakat. Iya. Dan kalau misalnya intervensi ini berhasil jalan di Papua, di seluruh Indonesia, why not? Ya, jadi pilotnya justru kita lihat Papua sekarang. Betul, itu karena narasi saya adalah ikut membangun Indonesia dari tanah Papua. Keren. Iya, jadi kenapa pilotingnya selalu dari Papua, supaya ke seluruh Indonesia lain langsung kita perluas dampaknya. Program yang kedua adalah pembangunan pusat-pusat belajar non formal di berbagai titik untuk meningkatkan life skill dari anak-anak muda di sana agar mereka bisa terjun langsung ke sektor pekerjaan sesuai dengan potensi lokal. Jadi kalau mereka tidak bisa ke kampus kuliah karena tidak ada kesempatan, tidak ada biaya, terlalu jauh, pusat belajar non formal ini akan menjadi substitusi. Mereka masuk, mereka belajar, mereka training, lalu mereka langsung terjun. Kalau misalnya anak-anak dong yang di Raja Ampat nih, dia langsung bisa belajar tour guide, bisa belajar diving, bisa belajar jadi operator tour, ya. Bisa jadi nelayan yang menggunakan teknologi itu. Jadi begitu. Itu yang kedua, pembangunan non formal. Yang ketiga adalah penyusunan website manajemen talenta Papua. Nah, kebetulan ini hostnya ada di sini nih, Kemendagri nih. Hostnya ada di Kemendagri. Jadi Pak Dirjen Oda yang nge-host. Jadi data manajemen talenta Papua ini akan kita koneksikan dengan kesempatan kerja. Jadi anak-anak yang sudah sekolah tidak perlu merasa khawatir, aduh nanti saya kerja di mana, nanti ijazah ini saya mau pakai kemana. Nah, data ini kita connect langsung ke industri, BUMN ataupun pemerintah. Jadi talent pool-nya udah dibuat, kemudian di bridging dengan dunia kerja. Ya, link and match begitu. Okay. Yang keempat adalah penciptaan entrepreneur muda melalui program Papua Youth Creative Hub yang dikelola oleh Gerakan Papua Muda Inspiratif. Gabungan pengusaha-pengusaha UMKM anak muda Papua. Kita targetnya menciptakan 100 hingga 150 pelaku UMKM atau entrepreneur setiap tahunnya, sehingga ada ekonomi bergulir nanti. Mereka bisa rekrut orang, kemiskinan berkurang, pengangguran berkurang, kesejahteraan meningkat. Dari anak Papua untuk anak Papua yang lain toh ikut membangun. Bahkan mereka bisa menjadi pelaku UMKM di tingkat nasional kalau perlu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menyusun website online policy. Apa itu website online policy? Website ini akan ditaruh di Des Papua Beppenas. Semua anak-anak Papua boleh memberikan masukan tentang pembangunan di Papua seperti apa. Langsung ke website itu. Dan yang menghacking sistem-sistemnya tadi, yang melakukan coding website adalah anak-anak asli Papua sendiri. Wah, keren. Iya, mereka-mereka yang lulusan dari Amerika. Ada namanya Richard Mahuse, Yosua Gombo, teman-teman ini yang melakukan coding dari website dan aplikasi itu sendiri. Kakak Billy tuh harus lebih sering, Kak, untuk cerita ini. Saya bersyukur Otda Talks mengangkat Kakak Billy di sini, dan cerita-cerita baik ini ternyata keren, banyak, dan sedang berjalan ya Kakak ya. Dan mudah-mudahan semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang ikut, semakin banyak juga yang mensupport, karena tentu bicaranya sinergi. Sinergi kan, tadi, betul. Sinergitas. Kakak, artinya target ke depan ini dalam jangka let's say menengah harusnya sudah mulai ada tumbuh bibitnya ya. Yang 5 program tadi, satu periode Pak Jokowi harusnya targetnya apa Kakak? Targetnya adalah terciptanya 96.000 pekerjaan dalam total implementasi program ini, dan sebenarnya tidak perlu tunggu setelah periode Pak Jokowi. Sekarang juga kalau lihat PON, kita kemarin terkejut-kejut karena gila anak Papua ini keren-keren sekali. Kita turun di salah satu provinsi di Kalimantan.
tim daerahnya dia untuk PON itu diisi oleh anak-anak Papua yang sedang sekolah di sana, kuliah di sana. Kita tanya kalian mau kemana, kita akan ikut PON di Papua, iya mewakili provinsi ini. Dan juga ada di provinsi-provinsi lain. Jadi talenta-talentanya tuh sudah ada, luar biasa. Sudah ada. Oke. Kakak, tentu perjalanan itu tidak lepas dari kendala. Iya. Kendalanya apa dan kira-kira solusinya apa, Kak? Yang kira-kira ada di depan mata dan harus kita tanggulangi secara sinergi. Satu, saya berharap sinergitas itu, saya tadi belum membahas sinergitas internal pemerintah pusat ya. Oke, silakan kalau kakak mau. Saya berbicara sebagai bagian dari, kadang-kadang kalau diundang nih saya masih berpikir saya ini aktivis sosial. Jadi, itu pemerintah harusnya begini kayak gitu. Saya juga pemerintah sekarang. Ya. Jadi pemerintah, khususnya di pemerintah pusat namanya juga Impres, Instruksi Presiden Percepatan. Artinya kalau kita mau melakukan percepatan, kita sendiri juga harus bekerja secara cepat dan sinergis. Jadi antar kementerian dan lembaga kita pengen lebih ada diskusi, lebih ada koordinasi yang intens bagaimana kita mempercepat pembangunan Papua ini. Jangan ada silo mentality, jangan ada proses ego sektoral atau birokrasi yang kemudian menghambat. Itu yang saya harapkan narasinya satu, supaya untuk mempercepat kita bekerja juga lebih cepat. Komunikasinya satu, narasinya kuat, satu gitu ya? Ya, leadershipnya juga ada. Dan gitu, dan yang dilakukan Dirjen Odda dengan podcast seperti ini kan juga saya pikir kalau perlu undang-undang juga nih, yang lain dari KL yang lain yang terlibat dalam percepatan itu supaya bisa terjadi komunikasi dan diskusi yang ada di sini. Begitu, itu harapan saya pertama ya. Karena kita nggak boleh memandang rendah komunikasi, Kak ya. Betul. Kadang-kadang kita bisa miskom dan akhirnya jadi semua jadi nggak sinergi ya gara-gara komunikasi. Iya, bahkan juga bisa terjadi perpecahan karena salah komunikasi. Iya kan. Yang kedua adalah perubahan perspektif dan paradigma tentang Papua dan anak-anak Papua. Jadi kalau kita melihat, kalau kita klik keyword Google Papua, coba nanti yang akan keluar itu pasti konflik di Papua ini. Bagaimana kita membalikkan narasi di mana ketika kita klik Papua, yang naik adalah berita-berita keindahan pariwisatanya, prestasi-prestasi anak mudanya, inovasi-inovasi pembangunannya. Perspektif tentang Papua dan positif dan progresif itu harus kita bangun dari sekarang, step by step. Dan perspektif itu akan mempengaruhi cara pemerintah pusat melihat sinergitasnya dengan pemerintah daerah dan dengan anak-anak asli, bahwa pandangan-pandangan kita yang harus memberikan kepada mereka karena mereka tidak bisa apa-apa menjadi yuk kita bermitra dan bekerja bersama-sama membangun negara ini. Seperti itu. Perubahan perspektif itu akan berpengaruh ke sinergitas. Dan harapan yang ketiga buat anak-anak Papua khususnya yang mendengar podcast hari ini, ayo kita tunjukkan kita bisa tampil bukan hanya di level nasional tapi internasional. Kita sudah sekolah, kita sudah punya kredensial, tunjukkan kita bisa berprestasi di bidang itu juga, dan kita saling mendukung satu sama lain, saling berkolaborasi. Dan buat anak-anak seluruh Indonesia, kita satu keluarga, satu rumah ini, satu keluarga, mari kita bekerja bersama-sama. Begitu, kita bersinergi bersama-sama. Itu lucu tuh yang Kakak Billy sampaikan tuh. Jangan-jangan itu bisa jadi KPI kita tuh, KPI kita bersama. Pada sewaktu-waktu kita akan search di Google, dan yang muncul kalau kita keywordnya Papua adalah prestasi anak Papua. Betul. Itu jadi KPI kita. Betul. Klik Papua, gitu kan langsung keluar Billy. Prestasi progresif. Menang apa namanya? Lomba model. Ya. Mengalahkan Keanu Reeves. Enggak lah. Tidak ya? Billy itu saya kebayangnya menang Nobel. Aduh, iya dong. Amin. Doa orang benar di bulan Ramadan ya. Jangan-jangan kita boleh punya harapan Nobel pertama orang Indonesia dari Papua. Wah, amin. Nah, itu saya doakan ya. Kan? Tidak harus saya, siapa saja. Iya. Jadi kita ulang-ulang kan, kita afirmasi nih, mudah-mudahan kejadian. Betul, gitu. Sepakat itu. Oke. Kakak, waktunya terbatas, tapi terakhir sekali lagi saya minta dong support, harapan untuk pemuda-pemuda kita, Papua pada khususnya, Indonesia pada umumnya, gimana untuk kita maju ke depan bareng-bareng? Untuk anak-anak Papua yang mendengar podcast hari ini waktunya kita berkarya, karena apa ya? Karena kita dapat banyak kesempatan, kita dapat banyak stage, kita bolak-balik perspektif tentang Papua menjadi positif dengan karya-karya kita.
dengan prestasi-prestasi kita, mari kita ikut membangun Indonesia dari tanah Papua. Artinya kita bangun, kita punya masyarakat Papua sejahtera, kita bangun, kita punya tanah Papua terbangun dengan progres, dan itu otomatis akan berpengaruh terhadap negara ini secara keseluruhan. Buat anak-anak Indonesia yang secara keseluruhan mendengar, waktunya kita juga untuk berkolaborasi, berjejaring dari Sabang sampai Merauke, bergandeng tangan, bermitra dan bekerja bersama, karena kalau itu terjadi, kita akan mempercepat kemajuan Indonesia. Jangan tunggu 2045, 2030 sudah bisa, sesuai dengan prediksi kita akan menjadi satu dari 5 negara terkuat yang ada di dunia. Dan itu kuncinya. Dan di era sekarang kompetisi nggak cukup, tapi kolaborasi. Bahkan ada satu istilah yang baru yang muncul, itu koopetitif. Koopetitif, bahwa kita punya sense of competition, bukan untuk saling menjatuhkan dan mengalahkan, tetapi untuk hanya saling benchmarking. Bahwa kalau misalnya si A dia sudah bikin A, berarti saya juga bisa mengejar untuk membuat B, dan untuk mengejar untuk membuat B saya harus berkolaborasi dengan dia. Itu istilahnya koopetitif. Mari kita berkoopetitif. Koopetitif ya. Seperti itu. Karena kalau itu belum terjadi susah, karena kan butuh kerjasama. Negara ini besar sekali. 270 juta orang, lebih dari 170 ribu pulau, luas samudranya saja banyak, negara dengan salah satu hutan hujan tropis terbesar di dunia, negara dengan reserve mangrove terbanyak di dunia yang ada di Papua Barat, negara dengan sisi biodiversity terbesar di dunia, artinya besar sekali, dan salah satu negara dengan jumlah bahasa terbanyak di dunia, artinya terlalu besar dan terlalu beragam, yang tidak bisa dikelola kalau kita tidak kolaborasi. Begitu. Kakak Billy, terima kasih sudah hadir di podcast Otda Talks. Rasanya nggak cukup sih setengah jam, Kakak. Kapan-kapan kita undang lagi, mudah-mudahan mau. Boleh. Kita ngobrol banyak soal yang lain. Dan sekali lagi senang banget Kakak Billy bisa hadir di sini. Rasanya kayaknya masih banyak benar-benar yang ingin kita tanyakan. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa jumpa lagi. Terima kasih Mas Imam. Thank you Kakak. Terima kasih kru-kru yang sudah stand di sini. Sukses terus untuk kuliahnya, sukses untuk amanahnya menjadi staf sus presiden. Mudah-mudahan bisa dilewati dengan baik, banyak karya-karya, legacy-legacy yang ditaruh dan membanggakan kita semua. Amin. Thank you Kak. Terima kasih. Tuhan berkati semua. Akhir dari Otda Talks. Terima kasih, saya Imam Priyono pamit, sampai jumpa.